Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan wacana menjadikan Papua sebagai basis produksi energi nabati nasional, khususnya untuk bahan baku etanol sebagai bagian dari strategi menekankan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Gagasan ini disampaikan Bahlil usai pengarahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 16 Desember 2025 dan kemudian dilaporkan oleh media nasional. Bahlil Lahadalia adalah seorang politikus yang tentunya memang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi serta memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 2024. Karirnya mencakup perjalanan dari latar belakang ekonomi dan bisnis hingga menjadi tokoh penting di pemerintahan. Meski cukup berpengaruh secara politik, posisinya sering menjadi pusat perdebatan termasuk dalam hal kebijakan energi. Ide Papua sebagai lumbung energi nabati. Inti dari pernyataan Bahlil adalah mendorong Papua untuk menjadi lumbung energi nabati. Ini berarti pemerintah ingin memanfaatkan potensi komoditas pertanian di Papua seperti tebu, singkong, dan bahkan kelapa sawit sebagai bahan baku etanol yang kemudian bisa dicampurkan ke dalam BBM secara bertahap. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat swasembada energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan. Rencana tersebut bukan sekedar wacana lokal karena pemerintah menargetkan penerapan program mandatori pencampuran dan yang tentunya memang dikenal sebagai E10, E20 hingga E30 mulai sekitar 2027. Dasar dan tujuan kebijakan. Kebijakan seperti mandatori E10 juga direncanakan turunannya jauh sebelum wacana Papua sebagai bagian dari transisi energi hijau dan kemandirian energi nasional. Pemerintah berencana menambah porsi bahan bakar nabati termasuk biodiesel B50 yang ditargetkan pada 2026 serta paduan etanol di dalam bensin. Di dalam konteks ini fokus pada Papua didasarkan pada anggapan bahwa wilayah tersebut memiliki lahan dan potensi pertanian yang cukup luas untuk mendukung produksi bahan baku energi nabati. Kebijakan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menekankan arus devisa keluar untuk impor BBM. Kritik dan kontroversi publik. Meski tujuan strategisnya terdengar ambisius dan berorientasi pada kemandirian energi, gagasan ini menimbulkan respon negatif di kalangan publik, netizen bahkan sebagian pengamat energi. Ada beberapa alasan utama mengapa Bahlil dikritik dan dijadikan bahan hujatan di media sosial serta forum publik. Yang pertama ada isu etanol versus BBM tradisional. Yang kedua ada respon terhadap kritik dan polemik. Yang ketiga ada persepsi publik dan media sosial. Gagasan menjadikan Papua sebagai lumbung energi nabati nasional adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian energi melalui sumber daya dalam negeri, terutama melalui komoditas pertanian yang bisa diolah menjadi etanol. Namun, kritik dan hujatan terhadap Bahlil mencerminkan bagaimana ketidaksiapan sosialisasi. Persepsi publik yang kuat terhadap isu energi dan kontroversi politik dapat mempengaruhi citra seseorang pejabat publik. Bahlil menjadi contoh nyata bahwa kebijakan teknis sekalipun seperti pencampuran etanol ke dalam BBM jika tidak dijelaskan secara efektif dapat memicu polemik dan kritik yang luas dari berbagai macam pihak. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.